Hai, perkenalkan nama lengkap saya Maria Lisi Sastra Kurnia Jastrada, NPM 52004112281. Saya dari Universitas Teknologi Yogyakarta, Prodi Informatika. Nah, di sini saya akan membahas materi terkait visualisasi geometri lingkungan mobile, AR Session dan AR Session Origin. Nah, materi ini saya sampaikan atau saya praktikan untuk memenuhi nilai responsi dari mata kuliah Mobile Augmented Reality yang diampu oleh Bapak Yoga Saria, Eskom Mkom. Nah, semoga video ini dapat membantu karena nantinya saya akan melakukan penjelasan terkait materi Air Session Origin serta melakukan praktik pada Unity. Oke. Oke, materi yang akan saya bahas yakni visualisasi geometri lingkungan mobile, AR Session, dan AR Session Origin. Nah, langsung saja ke poin pembahasan saya pada kali ini, yakni yang pertama pengertian Unity, yang kedua pengertian AR Session dan AR Session Origin pada Unity, yang ketiga fungsi AR Session pada Unity, dan yang keempat praktik pada aplikasi Unity. Nah, yang pertama yakni pengertian dari Unity. Aplikasi Unity 3D adalah game engine yang merupakan sebuah software pengolah gambar, grafik, suara, input, dan lain-lain yang ditujukan untuk membuat suatu game serta membuat project augmented reality. Oke, setelahnya ada pengertian AR Session dan AR Session Origin. Nah, sebelumnya kita tentunya harus mengetahui pengertian dari kedua hal ini. Untuk AR Session merupakan sebuah package yang terdapat pada Unity 3D yang memudahkan developer dalam mengembangkan sebuah aplikasi mobile augmented reality. Sementara AR Session Origin sendiri adalah induk untuk penyiapan AR, di mana berisi kamera dan objek game apapun yang dibuat dari fitur terdeteksi seperti bidang atau awan titik. Nah, adapun fungsi dari AR Session dan AR Session Origin sendiri, yang pertama mengubah fitur, yaitu untuk mengubah fitur yang dapat dilacak, seperti planar surface dan feature points ke posisi akhir, orientasi, dan skalanya dalam adegan Unity. Yang kedua yakni menskala konten virtual. Nah, AR Session memungkinkan Anda menskala konten virtual dan menerapkan offset ke kamera. Sementara fungsi dari AR Session Origin yakni melakukan transformasi yang sesuai ke dalam space atau ruang pada aplikasi Unity. Nah, selanjutnya saya akan melakukan praktik pada Unity. Setelah membuka aplikasi Unity, maka tampilan pertama yang akan ditampilkan adalah pada bagian project. Karena kita akan membuat project tentang AR Session, maka di sini kita klik New Project. Oke, untuk template-nya sendiri pilih 3D Core. Kemudian untuk project name-nya di sini akan saya rename menjadi Responsi. Responsi Lista. Selanjutnya kita tinggal create. Untuk membuka project baru sendiri, Unity akan membutuhkan waktu yang sedikit lama karena prosesnya juga terkadang. Oke, setelah selesai di-create, selanjutnya akan muncul tampilan dari Unity-nya seperti ini. Nah, langkah pertama yang kita buat untuk membuat animasi pada Unity, yakni dengan menambahkan package Vuforia. Di sini, untuk add package-nya, kita ke bagian assets, kemudian pilih import package. Lalu custom package, di sini
Ada add Vuforia package, kemudian di open. Lalu selanjutnya di import. Kemudian klik update. Setelah selesai diimport, maka kita bisa melihat apakah Vuforia-nya telah terhubung ke Unity dengan cara klik kanan pada bagian hierarki, maka di sini akan tampil Vuforia Engine. Di sini bisa nanti kita masukkan air kamera, image target, dan lainnya. Oke, setelah itu, karena kita akan menambahkan AR Session, maka kita akan mendownload terlebih dahulu atau menginstal terlebih dahulu AR Foundation. Untuk menginstalnya, ke bagian panel window, kemudian pilih Package Manager. Pada bagian package, pilih Unity Registry, lalu ke bagian AR Foundation. Di sini bisa langsung diklik install untuk melakukan penginstalan. Nah, di sini yang akan kita install yakni AR Foundation, AR Core XR Plugin, dan ARKit XR Plugin. Oke, setelah AR Foundation diinstal, saya akan menginstal AR Core XR Plugin. Oke, dan yang terakhir adalah menginstal ARKit XR Plugin. Setelah semuanya selesai diinstal, kita beralih lagi ke bagian hierarki. Nah, di bagian hierarki, kita akan menghapus main kameranya. Hal ini bertujuan karena nantinya kita akan menggunakan AR kamera dari Vuforia Engine pada AR session-nya. Jadi di sini untuk main kameranya langsung dihapus saja. Kemudian di sini yang terlebih dahulu kita tambahkan AR kamera. Nah, pada AR kameranya open Vuforia Engine Configuration. Kemudian add license, maka kita akan diarahkan ke bagian Vuforia developer-nya. Di sini untuk menambahkan lisensinya, kita beralih ke license manager karena di sini sudah terdapat lisensi yang pernah saya buat, maka kita langsung saja membuka salah satu lisensinya. Kemudian copy license key-nya dan masukkan pada bagian app license key. Oke, setelah selesai memasukkannya, kita akan menambahkan AR session yang terdapat pada bagian XR-nya. Kita akan menambahkan AR session origin, kemudian kamera AR dari AR session origin bisa kita hapus dan menggantikannya dengan AR kamera dari Vuforia. Nah, setelah itu kita akan menambahkan image target. Nah, hal ini bertujuan agar nantinya
image atau marker yang kita buat pada Vuforia dapat terdeteksi pada bagian Unity. Nah, setelahnya, untuk menambahkan image target, kita beralih lagi ke bagian Vuforia Developer. Pada Vuforia Developer, pilih menu Target Manager. Setelahnya, kita add database untuk memasukkan database-nya. Di sini saya akan buat database responsive. Lalu kemudian di create, setelahnya tinggal diklik, lalu tambahkan target pada bagian add target, kemudian di browse, lalu kita cari targetnya pada file saya. Oke, kemudian untuk width-nya saya akan pakai 45, lalu di add. Nah, maka nanti untuk melihat kualitas dari marker atau target yang kita tambahkan itu kualitasnya baik, kita bisa melihat pada bagian rating. Nah, karena rating yang saya dapatkan di sini 5, jadi dapat kita ambil kesimpulannya bahwa targetnya ini memiliki kualitas yang bagus. Kemudian langsung lagi kita beralih ke bagian Unity-nya. Nah, sebelumnya download terlebih dahulu database yang sudah kita buat. Lalu pilih Unity Editor dan lakukan download. Oke, setelah selesai di-download, kita bisa open filenya. Kemudian langsung lakukan import pada bagian Unity. Nah, setelah selesai, di bagian type-nya, pada bagian type-nya ini, from image kita ubah jadi from database. Kemudian pada bagian database-nya pilih responsi, maka akan masuk gambar yang kita import tadi. Nah, baik. Kemudian di sini bisa kita atur untuk rotasinya. Nah, setelah itu, karena kita telah memasukkan image targetnya, langkah selanjutnya adalah menambahkan aset 3D. Nah, karena di sini saya tidak menggunakan aset store pada Unity, maka saya akan menggunakan aset saya sendiri yang akan di-drag dari file ke bagian aset editor. Nah, kemudian di sini langsung saja dibuka file yang akan dimasukkan ke asetnya. Nah, di sini di dalam filenya itu sudah terdapat semua file 3D maupun audionya. Maka langsung saja di-drag ke bagian aset. Oke, maka akan dilakukan proses importing. Oke, setelah selesai, bisa kita buka filenya. Oke, di sini ada file PPT juga bisa dihapus. Nah, kemudian untuk file 3D-nya sendiri bisa kita drag ke bagian image target. Nah, setelah itu untuk audionya sendiri kita bisa drag ke bagian AR Session Origin. Oke. Setelah itu
kita akan mengatur scale pada image targetnya ini. Oke, setelah melakukan pengaturan pada bagian image targetnya, maka di sini kita bisa melihat apakah dia muncul pada bagian AR kamera, dan ternyata dia ada ya di sini pada AR kameranya. Oke, setelah semua pengaturannya selesai, di sini untuk image targetnya posisinya ada pada min 18. Kemudian pada rotationnya min 90 dan scale-nya di sini 1. Dan kemudian pada bagian AR session-nya, pada bagian AR session origin sendiri terdapat audio responsinya tadi atau audio dari gambar yang nantinya akan tampil. Nah, setelah selesai, kita bisa langsung ke bagian file, kemudian pilih build and settings. Nah, pada player setting, di sini kita centang autographic API, kemudian pada bagian minimum API level, saya memilih Android Marshmallow API level 23. Kemudian untuk target API levelnya yaitu automatic atau sesuai dengan update dari Android yang terbaru. Kemudian pada scripting, pada configuration-nya di sini, saya pilih IL2CPP. Oke, semua sudah selesai. Kemudian tinggal di close. Lalu di sini untuk device-nya kita bisa refresh, kemudian dia akan melakukan connected dengan device kita. Nah, agar di sini device atau Android kita dapat dibaca, nah terlebih dahulu kita harus melakukan USB debugging pada HP kita, yaitu dengan mencolokkan kabel USB dari Android ke PC ataupun laptop kita, kemudian lakukan debugging pada perangkat yang ada. Maka di sini akan terbaca, di sini karena saya menggunakan smartphone Vivo V2026, maka di sini akan terbaca pada Unity-nya. Nah, setelah itu, lakukan build and run. Nah, di sini saya akan menambahkannya di bagian documents, lalu new folder. Di sini kita masukkan saja filenya responsi. Kemudian kita akan save aplikasinya di sini. Kemudian di save, maka akan dilakukan proses build. Nah, untuk proses build ini sendiri memakan waktu yang cukup lama ya. Karena filenya sendiri lumayan besar penyimpanannya.
Oke, setelah selesai, kita dapat mengecek apakah aplikasinya sudah selesai dibuat, yaitu dengan membuka file yang tadi kita buat, yaitu pada file atau folder responsi. Nah, di sini sudah terdapat aplikasinya, dan kita bisa langsung merunningnya di handphone atau di smartphone kita. Nah, berikut akan saya tampilkan hasil running pada HP Android saya. Mesin pemotong plasma CNC digunakan untuk mengendalikan alat mesin atau petunjuk benda kerja peralatan. Dibandingkan dengan pemotongan manual dan semi-otomatis, pemotongan CNC melalui sistem CNC yang disediakan oleh teknologi pemotongan pengendali. Teknologi pemotongan dan teknologi kontrol otomatis untuk secara efektif mengendalikan dan meningkatkan kualitas pemotongan dan efisiensi pemotongan. Ini sekian praktik pada Unity maupun penjelasan saya terkait AirSession dan AirSession Origin. Jika terdapat kesalahan maupun kekurangan pada penjelasan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman ataupun penonton yang ingin mendalami materi tentang AirSession pada Unity. Terima kasih.